Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, materi kita hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya mengenai teks ceramah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan sedikit tips belajar online atau daring saat pandemi COVID-19. Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut, yang pertama, carilah tempat nyaman kalian untuk belajar. Yang kedua, siapkan perangkat pembelajaran seperti handphone, internet, laptop atau komputer, buku, ataupun alat lainnya. Yang ketiga, manajemen waktu kalian untuk belajar. Yang keempat, tetap jaga kebersihan lingkungan kalian belajar. Yang kelima, cari atau ajaklah teman diskusi. Nah, karena situasinya lagi pandemi, manfaatkanlah media sosial kalian untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Bisa di grup kelas ataupun grup lainnya. Oke, hari ini yang akan kita bahas, pertama ada KD dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, tapi sebelum itu, adakah yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Jika ada yang ingat, silakan berkomentar di bawah. Nah, selanjutnya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama pada kompetensi dasar sebelumnya, yaitu 3.3 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, tujuan atau capaian kita hari ini, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan dengan tepat. Sekarang waktunya kuis. Silakan kalian akses tauta tersebut ya. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks ceramah. Secara umum, kaidah kebahasaannya ada 5. Yang pertama, kata ganti. Yang kedua, kata hubung sebab akibat, temporal ataupun pertentangan. Yang ketiga, kata persuasif. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, kata teknis. Oke, selanjutnya kata ganti. Kata ganti ini dibagi menjadi 2. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua jamak. Nah, kata ganti ini sama halnya dengan sapaan. Di dalam kata ganti orang pertama, contohnya itu ada aku, saya, dan lain-lain. Di kata ganti orang kedua jamak, contohnya itu ada hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kata teknis. Kata teknis adalah kata khusus atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, topik ceramahnya itu mengenai kebahasaan. Maka kata teknis yang termuat atau terdapat di dalam teks tersebut dapat berupa kata sarkastis, eufemistis, kesantunan berbahasa, etika berbahasa, dan lain sebagainya yang sesuai dengan tema kebahasaan. Itu ya, mengenai kata teknis. Selanjutnya kata hubung sebab akibat, temporal ataupun pertentangan. Kata hubung atau konjungsi sebab akibat. Contohnya itu ada jika maka, sebab, karena, dengan demikian, dan sebagainya. Selanjutnya kata hubung temporal. Nah, temporal di sini adalah yang menyatakan kronologis waktu. Contohnya, sebelum itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Dan
Yang terakhir ada konjungsi atau kata hubung pertentangan. Ini yang menyatakan pertentangan ya. Contohnya akan tetapi, namun, sebaliknya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan respons terhadap suatu tindakan. Contohnya itu seperti memperhatikan, mengagumkan, menduga, menyimpulkan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang mengajak atau ajakan. Contohnya kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, harus, dan lain-lain. Oke, itu saja materi mengenai kaidah kebahasaan yang kita pelajari. Sampai sini masihkah ada yang ingin tanyakan? Jika ada, silakan berkomentar di video ini ataupun di grup kelas. Nanti kita berdiskusi bareng-bareng. Kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatian kalian dalam menonton video ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.